Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yana selaku Ketua Panitia, yang saya hormati Anita Zahra selaku pemateri, yang saya hormati Muhammad Rizal selaku pemateri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan atau membuat tugas video pada siang hari ini. Selawat bertangkaikan salam kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya selaku moderator ingin mengucapkan selamat datang kepada peserta dan kepada pemateri. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan kepada Ketua Panitia. Kepada Ketua Panitia, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita dapat melaksanakan acara webinar mengenai alat kesehatan inkubator analyzer. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah tepat waktu dalam menghadiri acara webinar ini. Webinar inkubator analyzer adalah webinar yang akan membahas mengenai pengertian inkubator analyzer, apa saja kegunaannya, apa saja bagian-bagiannya, dan masih banyak pembahasan lainnya mengenai alat kesehatan ini. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini, teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan lebih mendalam mengenai alat kesehatan inkubator analyzer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudari Yana selaku Ketua Panitia. Baik, acara selanjutnya yang ditunggu-tunggu yaitu pengisi materi. Baik, pada materi kali ini yaitu tentang inkubator yang akan dibawakan oleh Saudari Anida Zahra dan tempat kami persilakan. Ada kan ya? Yuk, ada. Gedein guys, bentuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Webinar kali ini membahas tentang inkubator analyzer INCU 2. Pengertian inkubator analyzer merupakan alat kalibrasi yang digunakan mengkalibrasi inkubator bayi dengan membandingkan hasil pembacaan inkubator analyzer dengan keadaan setting pada inkubator bayi. Analyzer memverifikasi parameter yang penting untuk perawatan bayi dan waktu ke waktu. Parameter ini meliputi suhu, aliran udara, suara, dan kelembapan. Kegunaan alat ini yaitu melakukan pemeriksaan pemeliharaan preventif berkala pada inkubator bayi dan penghangat radian yang digunakan. Produk ini digunakan di lingkungan laboratorium, di luar area perawatan pasien, dan tidak dimaksudkan untuk digunakan pada pasien atau untuk menguji perangkat saat terhubung ke pasien. Bagian-bagian alat inkubator analyzer. Yang ke satu, di situ ada INCU 2. Ini alatnya. Yang kedua, ini ada prop udara. Yang ketiga, ini ada prop kelembapan. Yang keempat, ada prop suara. Yang kelima, prop suhu.
Yang ke-6 pak suhu. Yang ke-7 bantalan penempatan. Yang ke-8 tripod. Yang ke-9 kabel USB. 10 termokopel tipe K. 11 adaptor daya. 12 ada tas. Yang ke-1 ini ada koneksi sensor suhu T1 sampai T4. Yang kedua ada koneksi sensor suhu T5. Yang ketiga ada koneksi probe suhu tipe K. Yang keenam ada koneksi daya. Yang keempat ada koneksi daya. Yang kelima juga koneksi daya. Yang keenam ada probe kelembapan. Yang ketujuh ada probe udara. Yang ke-8 koneksi suhu kulit. Yang ke-9 USB port. Dan yang ke-10 spacer tripod. Bagian-bagian alat. Yang ke-1 ini untuk menghidupkan power on off. Yang kedua ini setup. Yang ketiga ada buat ngetes. Yang keempat back. Yang kelima tombol F1, F2, F3, dan F4. Yang keenam tombol atas, kanan, kiri, bawah. Yang ketujuh ada tombol select. Dan yang ke-8 display. Pemasangan alat. Gunakan bantalan penempatan untuk memastikan analyzer dan sensor berada pada posisi yang benar. Yang ke-1, sejajarkan bantalan penempatan di bagian tengah kasur. Yang kedua, temukan pusat untuk setiap kuadran kasur. Dan yang ketiga, letakkan probe atau pada tripod atau pak di tengah setiap kuadran. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Rizal. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang pengoperasian alat. Yang pertama yaitu sebelum menghidupkan analyzer, periksa semua kabel dan sambungan dari kerusakan atau keausan, ganti komponen yang rusak sebelum digunakan. Untuk mengaktifkan penganalisis, tekan tombol on, analyzer melakukan self check saat analyzer siap dioperasikan. Halo Mbak. Analyzer melakukan self check saat analyzer siap dioperasikan. Menu utama ditampilkan di layar. Pilih item menu untuk membuat pilihan. Gunakan tombol atas dan tombol bawah untuk menyorot item menu. Kemudian kedua tekan select untuk memilihnya. Untuk mengatur bahasa, tekan setup. Gunakan atas dan bawah untuk menyorot bahasa, lalu tekan select. Sort bahasa yang akan digunakan, lalu tekan select. Lanjut, next. Next. Nah, gunakan keyboard penganalisis analis. Beberapa opsi membuka keyboard untuk memasukkan teks atau angka. Untuk menggunakan keyboard di analyzer, gunakan tombol atas, bawah, kanan, dan kiri untuk memindahkan sorotan atau pilihan. Tekan select untuk menerima atau untuk memilih. Gunakan tombol shift key untuk mengedit entry. Dan tabel 4 ini menunjukkan pilihan shift key F1, namanya cancel, F2 untuk clear, F3 untuk backspace, dan F4 untuk done. Next. Maintenance dan troubleshooting. Nah, untuk mencegah kemungkinan sengatan listrik, kebakaran, atau cedera. Yang pertama, perbaiki produk sebelum digunakan jika baterai terjadi kebocoran. Jadi kita harus ngecek baterainya itu masih terjadi kebocoran atau masih bagus.
kita harus cek. Yang pertama itu. Yang kedua, pastikan polaritas baterai benar untuk mencegah kebocoran baterai. Yang ketiga, gunakan adaptor daya yang sesuai flux untuk mengisi daya baterai. Yang keempat, baterai mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan luka bakar atau meledak jika terkena bahan kimia. Bersihkan dengan air dan dapatkan bantuan medis. Yang kelima, jangan membongkar baterai. Yang keenam, jangan menghancurkan atau membongkar sel baterai dan paket baterai. Yang ketujuh, jangan meletakkan sel baterai dan kemasan baterai di dekat api. Dan jangan letakkan di bawah sinar matahari. Yang kedelapan, jangan menyingkat terminal baterai. Yang kesembilan, jangan menyimpan sel atau baterai dalam wadah di mana terminal dapat korsleting. Next. Yang ke-10, hapus sinyal input sebelum Anda membersihkan produk. Yang ke-11, gunakan hanya suku cadang pengganti yang ditentukan. Yang 12, minta teknisi yang setujui untuk memperbaiki produk. Yang ke-13, cabut pengisi daya baterai dan pindahkan produk atau baterai ke lokasi yang sejuk dan tidak mudah terbakar. Jika baterai isi ulang menjadi panas, melebihi 50 derajat Celcius selama periode pengisiannya. 14, ganti baterai isi ulang selama 5 tahun penggunaan sedang atau 2 tahun penggunaan berat. Penggunaan sedang didefinisikan sebagai diisi ulang 2 kali seminggu. Penggunaan berat didefinisikan sebagai habis untuk memotong dan diisi ulang setiap hari. 15, verifikasi keadaan peralatan yang aman setelah perbaikan. 16, daur ulang baterai bekas sesuai dengan lokal data. Setelah pemeliharaan, periksa penganalisis untuk pengoperasian yang aman. Periksa semua kabel dan sambungan dan kerusakan atau keausan. Ganti komponen yang rusak sebelum digunakan. Next. Analyzer membutuhkan sedikit perawatan atau perawatan khusus. Perlakuan analyzer dan sebagai instrumen pengukuran yang dikalibrasi, hindari menjatuhkan analyzer dan probe sebagai menjatuhkan atau menyalahgunakan mekanis lainnya. Untuk membersihkan analyzer, lap dengan kain lembab. Jangan biarkan cairan masuk ke dalam analyzer. Bersihkan probe dan kabel. Analyzer tidak menampilkan menu atas, hubungan analyzer ke power dan pastikan baterai diisi. Kalau gejalanya gagal selama tes, hubungi flux biomedis itu untuk dukungan teknis. Jika pembacaannya tidak akurat, pastikan probe dicolokkan ke steker dengan benar, pastikan faktor kalibrasi probe dengan benar. Next. Kalibrasi alat. Yang pertama itu tempat incu 2 berada di bagian tengah matras inkubator. Yang kedua, lakukan preset check untuk mengetahui kondisi incu 2. Yang ketiga, hubungkan sensor sesuai dengan kebutuhan dan hubungan sensor pada konektor sesuai dengan fungsinya. Yang keempat, tempatkan sensor sesuai dengan tempat yang sudah disediakan untuk sensor suhu bertipe PAX. Yang kelima, nyalakan LCD incu 2 dengan menekan tombol power. Yang keenam, pilih alat inkubator atau infant warmer yang akan dilakukan tes. Yang ketujuh, pilih metode pengukuran yang akan dilakukan. Next. Yang ke-8, tekan tombol tes incu 2 akan melakukan pengetesan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ke-9, selama incu 2 melakukan pengetesan, tunggu hingga waktunya selesai. Yang ke-10, jika sudah selesai, simpan data pada alat incu 2. Yang ke-11, jika sudah tersimpan, maka ambil data dengan cara menggunakan incu 2 dengan PC menggunakan kabel USB. Yang ke-12, buka data yang sudah diambil dari incu 2 menggunakan Excel, kemudian masukkan data pada alat tadi dalam perhitungan sehingga akan menghasilkan data akhir menentukan kelayakan alat. Next.
Nah, terima kasih. Sekian penjelasan yang saya sampaikan tadi. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan materi pada siang kali ini. Mungkin dari pemateri ada menyampaikan atau menampilkan video. Your smallest patients can be your most vulnerable, which is why it's essential you regularly test the performance and safety of your facility's neonatal incubators and radiant warmers. Fluke Biomedical would like to introduce you to the InQ2 Infant Incubator and Radiant Warmer Analyzer. The InQ2 is the only all-in-one portable and easy-to-use analyzer that complies with IEC 60601-2-19, 2-20, and 2-21 standards. You'll quickly notice its size, just 3 pounds, including the sensors for testing incubators. The pucks for testing radiant warmers come in their own case and weigh less than 9 pounds to comply with standards. Nevertheless, the InQ2 is the most compact, portable, and easy-to-carry analyzer of its kind on the market today. The InQ2 can simultaneously measure relative humidity, airflow, sound, and temperature at 6 points, using 5 independently movable sensors and 1 K-type thermocouple for skin temperature. The InQ2's color-coded temperature probes match the respective ports. Sound, airflow, and humidity probes plug in the back. The placement pad helps ensure the accurate placement of the probes for more accurate measurements. You'll appreciate its large LCD screen and a user interface that's intuitive with built-in standard and customizable test templates that maximize your testing efficiency. The InQ2 has onboard automation and comes with a mini Answer software plugin. To start, place the InQ2 in the incubator or radiant warmer you're testing. In this scenario, we're going to test an incubator. Remove and set up the temperature tripods and sensors. Position them in the middle of each quadrant of the mattress. When you first turn on the InQ2, it will do a self-check. When it's ready to test, the main menu will appear. Select a test environment. Choose a general test or view saved tests. For example, if you're going to run an incubator test, highlight Incubator from the test environment option using the navigational arrow keys and then press Select. You can also choose the General Testing option, which allows the user to log data without testing to a specific standard. But in this example, we're going to test to a standard. Let's choose the IEC standard we want to test against. Follow the on-screen directions, then press Test. The InQ2 displays test results in real time. At the end of a test, either pass or fail indicators will be displayed. The Setup button allows you to change your measurement units, view the details of the device, and select your sampling rate. The Back button allows you to go back to the previous screen. Along with using the standard tests, you can create your own testing groups or unique testing procedures, which can further increase efficiency and tailor testing to your facility's protocols. After running a test, be sure to save the results. The results will be saved to the device and its onboard memory. It can then be uploaded to your computer wirelessly or by using a USB cable. Ask your sales representative for more information about wireless capability in your country. To test radiant warmers, simply replace the temperature probes with the radiant pucks. Position them around the warmer according to the standard. Select the appropriate test and testing environment. We've designed the InQ2 to not only be highly portable and easy to use, but give our customers a best-in-class, all-in-one solution. The InQ2 is compliant with all global IEC standards for radiant warmers, incubators, and transport incubators. Learn more about the InQ2 by visiting flukebiomedical.com. Sekian materi yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada pemateri atas
ilmunya yang diberikan, yang disampaikan pada siang kali ini. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan dari materi siang kali ini. Mungkin dari ketua panitia sendiri mau bertanya terkait materi yang disampaikan. Nih, boleh tanya nggak nih tentang itu kan? Ini datanya kan udah direkam nih. Nah, itu tuh data yang direkam dari alatnya itu bisa nggak sih disimpan ke perangkat lain? Nah, sekian tanya dari saya. Mungkin dari pemateri bisa langsung dijawab pertanyaan dari saudari Yana. Jawab. Data yang direkam dapat disimpan pada perangkat lain seperti di PC. Itu bisa. Caranya ditransfer dan melihat data yang telah selesai dari menganalisis. Caranya tuh gunakan kabel USB yang disediakan untuk menghubungkan analyzer ke PC. Yang kedua, pastikan menu utama muncul di analyzer. Dan yang ketiga, di PC buka plugin untuk mentransfer file. Itu jawabannya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, kalau tidak ada, dan langsung acara selanjutnya. Tidak ada. Udah, berarti tidak ada ya. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya penutup. Terima kasih kepada hadirin sekalian dan pemateri yang telah sempat hadir pada acara kali ini. Saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan, baik itu tutur kata, tingkah laku, yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.